Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah berapa sih ongkos untuk biaya laminating tentunya ataupun pengepresan ya. Karena di sini ada yang bertanya, ini dari Baby Gamer 17 ini menanyakan, Mas, ongkos laminating untuk ukuran kakak dan sebagainya berapa, KTP berapa ya. Jadi mungkin masih baru buka usaha, jadi mungkin belum tahu temennya berapa pasarannya untuk laminating ataupun pengepresan ukuran KTP maupun KK ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, memang kita sebagai pengusaha tekanan fotokopi kita harus tahu berapa sih biaya yang kita kenakan kepada konsumen yang melakukan laminating di toko kita ya. Jangan sampai nanti kemahalan ataupun kemurahan ya. Jadi yang menjadi patokan adalah kita berapa modal kita dari bahan bakunya teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan dari modal plastiknya berapa, kemudian dari listriknya, karena kalau laminating itu harus pakai listrik ya, jadi modal listriknya juga harus kita perhitungkan ya. Kalau untuk yang plastik ukuran KTP ataupun SIM ataupun BPJS dan sebagainya, itu kan plastiknya itu kurang lebih sekitar Rp500 per lembarnya ya. Kalau dulu 300, tapi sekarang kan udah mulai naik lagi ya bahan bakunya, jadi sekitar 500, kita perhitung aja 500. Kemudian untuk listriknya itu bisa kita perhitungkan juga 500, jadi kurang lebih adalah biaya operasionalnya adalah Rp1.000 ya. Jadi kalau untuk ukuran KTP itu kalau saya sendiri dikenakan biaya Rp3.000 ya. Taruhlah kita globalkan, kita bulatkan saja, untuk modalnya adalah 1.000 sampai 1.500 ya. Jadi kita masih bisa ada keuntungan, yaitu Rp1.500 ataupun Rp2.000 ya. Itu untuk ukuran KTP. Sedangkan untuk ukuran yang KK itu biaya kertasnya itu kurang lebih adalah, plastiknya itu adalah kurang lebih 1.000 ya teman-teman, 1.000. Beserta listriknya itu kurang lebih kita anggarkan aja sekitar Rp2.000 ya, karena plastiknya lebih lebar ya, lebih lebar, jadi modalnya juga harus lebih tinggi atau lebih banyak ya. Jadi kalau untuk ukuran yang kayak kakak itu, kalau saya pribadi itu dikenakan biaya Rp5.000 ya. Jadi kalau kita bulatkan kotornya, misalnya kita bulatkan aja sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500 itu untuk biaya operasional kita. Jadi kita masih ada keuntungan sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500 ya. Itu kalau di saya pribadi teman ya, untuk laminating ukuran KTP dan ukuran KK. Tapi semua itu juga tergantung dari pasaran di daerah masing-masing ya. Jangan disamakan dengan saya, karena setiap daerah itu memang berbeda dari segi pasaran umumnya, dari proses laminating ataupun pengepresan baik ukuran KTP maupun ukuran KK ya. Jadi saya sebagai gambaran saja untuk di daerah saya ya. Mungkin ya kalau di daerah lain ya nggak jauh beda, cuman kalau di daerah kota biasanya lebih murah karena tingkat persaingannya lebih banyak ataupun lebih tinggi ya. Jadi salah satu hal yang harus diperhitungkan juga dari tingkat persaingannya seperti apa ya. Kalau di kota dengan di desa kan berbeda, baik dari segi modal maupun dari segi banyaknya berjamurnya usaha-usaha yang sama ya. Karena itu semakin banyak persaingan, semakin banyak juga harganya juga semakin lebih murah ya, karena ada tingkat persaingannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di desa seperti saya ini. Tingkat persaingannya masih rendah karena belum begitu banyak usaha-usaha yang sama dengan kita ya. Tapi dari segi modal itu mungkin lebih tinggi karena kita jaraknya jauh dari kota. Sedangkan untuk mendapatkan bahan baku seperti plastiknya itu kan kita harus ongkos kirimnya juga ya. Itu juga harus menjadi biaya yang harus diperhitungkan ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya usaha yang kita jalankan, baik yang di desa maupun yang di kota ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, masalah biaya
yang kita bebankan kepada konsumen kita. Oke, itu mengenai masalah biaya laminating ya. Nah, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini ya, singkat dan satu pembahasan saja, karena kalau kelamaan nanti teman-teman akan bosan ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di komentar. Oke, jadi jangan lupa untuk selalu nonton video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.